Selamat siang, Bapak Ibu dosen dan rekan-rekan sekalian. Perkenalkan, nama saya James Chandra Wijaya. Dan pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tentang hasil karya tulis saya, yaitu berjudul Eksplorasi Material Alternatif sebagai Bahan Utama dalam Pengembangan Produk Furnitur Hemat Ruang. Ini berikut daftar isi yang akan saya presentasikan ke depannya. Terdapat 10 poin ya, atau 10 bab. Nah, ini abstrak yang saya cantumkan juga ke dalam karya eh, ilmiah saya. Selanjutnya, karya tulis ini memang didasari karena ada keterbatasan ruang di kawasan urban, sehingga memicu kebutuhan furnitur yang hemat ruang. Nah, kami mendapati juga bahwa furnitur yang hemat ruang ini bukan hanya tentang eh, pemilihan material, tetapi juga tentang efisiensi dan keberlanjutan desain furniturnya. Selanjutnya, ini tujuan kami membuat karya tulis ini terdapat 3 poin, yaitu ada mendeskripsikan alasan pentingnya pemilihan material alternatif. Yang kedua itu untuk menjelaskan karakteristik material yang sesuai untuk furnitur hemat ruang dan untuk mengidentifikasi tantangan dalam penggunanya. Selanjutnya ini metode penelitian yang kami lakukan, itu kami menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif melalui studi literatur. Data yang kami kumpulkan itu dikumpulkan dari jurnal, buku, dan artikel ilmiah yang relevan dengan topik kami, yaitu furnitur hemat ruang. Analisis yang dilakukan itu dengan mengelompokkan dan membandingkan karakteristik material berdasarkan kekuatan, keberlanjutan, fleksibilitas bentuk, dan efisiensi ruang. Di slide-slide selanjutnya nanti ada pemilihan-pemilihan material dan juga material alternatif yang tentu sudah kami kelompokkan dan juga kami bandingkan. Selanjutnya, ini tinjauan pustaka. Eh, Tentunya sebelum kami menentukan material yang sesuai untuk furnitur hemat ruang ini, kami juga meriset dan untuk meriset materialnya yang sesuai. Dan memang furnitur hemat ruang kan dirancang untuk memaksimalkan fungsi dalam ruang terbatas. Sehingga materialnya itu harus ada kriterianya, yaitu tentang kekuatan, harus ringan, harus fleksibel, estetis, dan berkelanjutan. Dan ada material alternatif yang diteliti, antara lain bambu laminasi, bioplastik, MDF limbah agrikultur, karton kompresi, dan beton ringan. Ini adalah berikut karakteristik karakteristik material idealnya. Ada 5 poin di sini. Ada ringan agar mudah dipindah, tentu dalam furnitur hemat ruang karena ruangannya sempit. Sebelum menentukan posisi furnitur ya tentu pengguna harus memindah-mindahkan barang. Dan kami ingin hal tersebut dapat dilakukan dengan mudah sehingga berarti harus cukup ringan. Poin kedua itu kuat dan tahan lama, itu cocok untuk furnitur multifungsi, apalagi dalam kasus ini saya dan kelompok saya itu target pasarnya adalah mahasiswa atau para pekerja, sehingga harus tentu kantongnya harus hemat di kantong mahasiswa dan juga tahan lama. Poin ketiga itu fleksibel dalam pembentukan, mendukung desain modular dan transformasi bentuk. Dan dalam produk kami itu salah satu produknya adalah membuat meja yang dapat dilipat ketika sudah selesai digunakan dan dapat di extend menjadi meja dan dapat ditambahkan kursinya juga. Selanjutnya estetis, tampil menarik dan cocok untuk interior modern. Salah satu produk kami itu menggunakan tema Bauhaus, itu juga agar berpenampilan menarik ya dan estetis. Selanjutnya berkelanjutan, yang ini tadi dalam pemilihan materialnya itu. Ini jenis material
alternatifnya ada bambu laminasi, MDF, karton kompresi, blok plastik, dan beton ringan. Berikut efisiensi dan inovasi desain untuk produk kami. Kami ingin merancang eh, desain furniture yang dapat memenuhi 4 poin ini. Pertama itu mudah dilipat, dipindahkan, atau dikombinasikan. Yang seperti salah satu produk kami dan juga poin sebelumnya itu ringan untuk mudah dipindahkan dan produk kami juga dapat dilipat sebelum menjadi meja. Nah, untuk poin kedua ini multifungsi, ada meja lipat, tempat tidur jadi sofa dan sebagainya. Ya betul. Eh, Kami juga membuat produk kami ada meja dan ada kursinya ya. Dan itu di tag jadi satu kubus, macam kubus. Selanjutnya poin ketiga itu cocok untuk gaya hidup dinamis, ruang terbatas di perkotaan. Dan keempat itu bisa terintegrasi teknologi smart home. Selanjutnya ini tantangan untuk mengimplementasinya. Itu ada pertama tentang ketahanannya. Tentunya kami harus memilih material alternatif yang dapat bertahan dengan lama ya. Tentunya kami tidak mau penggunanya itu beberapa bulan udah rusak dan harus diperbaiki. Selanjutnya juga rentan terhadap kelembapan karena kami di sini semua yang membuat karya tulisnya itu mahasiswa, jadi kami sangat mengerti bagaimana rasanya ruangan itu lembab dan bisa berdampak pada barang-barang di dalam kos ya. Jadi kami harus memilih material yang rentan terhadap kelembapan. Dalam kasus ini contohnya ada karton dan MDF biasa. Untuk biaya dan konsumen, karena target pasar kami adalah mahasiswa, tentu biaya produksinya walaupun tinggi, namun harganya nanti harus disesuaikan ya. Selanjutnya itu minim edukasi dan konsumen dan regulasi kualitas kualitas material alternatif. Selanjutnya untuk kesimpulan dan saran, kami sudah eh, di ujung presentasi ini. Simpulannya, pertama material alternatif penting untuk furnitur hemat ruang. Kedua, bambu laminasi, MDF, kartu kompresi terbukti punya potensi tinggi. Dan inovasi desain dan material alternatif itu solusi hunian untuk masa depan. Dan untuk saran saya, dan juga untuk eh, jika memang ada karya tulis yang satu tema dengan ini, yang pertama itu perlu riset lanjutan untuk uji nyata atau prototipe. Kedua itu edukasi publik dan insentif industri perlu digalakan. Karena saya sendiri dan juga teman-teman saya tidak banyak yang menggunakan furnitur hemat ruang. Walaupun memang banyak eh, kamar-kamar kos-kosan itu yang sempit ya, yang memang membutuhkan furnitur hemat ruang padahal. Dan yang ketiga, desainer muda perlu mulai bereksperimen dengan material alternatif dan berkelanjutan. Sekian dari presentasi saya pada kali ini. Mohon maaf bila ada tutur kata yang salah. Sekian dan terima kasih.